Pernah nggak sih kamu ngalamin momen di mana kamu ngelakuin sesuatu tanpa mikir panjang, terus pas semuanya udah selesai, kamu duduk diam, merenung sebentar, dan tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala. Lah, kenapa gua bisa-bisanya nurut tadi? Tanpa kita sadari, dalam banyak situasi sehari-hari, kita sering banget bilang iya ke orang lain atau ke permintaan tertentu, bukan karena kita beneran pengen atau setuju, tapi karena ada tekanan halus yang nggak kelihatan. Kayak ada kekuatan tersembunyi yang secara diam-diam ngedorong kita dari balik layar keputusan itu. Robert Cialdini, seorang peneliti psikologi yang udah lama ngulik soal pengaruh sosial, menjelaskan bahwa ada banyak cara halus, canggih, dan nggak kentara yang bisa bikin seseorang nurut tanpa sadar. Yang bikin ngeri adalah cara-cara ini sering banget berhasil, bahkan ke orang yang ngerasa dirinya kuat dan logis. Bukan karena kita kurang pinter atau karena kita gampang dibohongin, tapi karena otak kita secara alami butuh jalan pintas buat bisa ambil keputusan cepat dalam dunia yang serba cepat ini. Dan justru disitulah titik lemahnya, di mana kita bisa lebih gampang dipengaruhi daripada yang kita sadari. Lewat riset bertahun-tahun, dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion, Cialdini menjelaskan ada 6 prinsip utama yang paling sering dipakai buat ngebujuk dan ngarahin perilaku manusia. Kalau kamu ngerti cara kerja ke-6 prinsip ini, kamu nggak cuma bisa lebih waspada sama bujukan yang nggak sehat, tapi juga bisa jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan hidup sehari-hari. Bayangin kamu lagi duduk santai di sebuah taman sore hari, lagi nikmatin angin sepoi-sepoi sambil mikir kosong. Tiba-tiba ada orang asing datang dengan senyum ramah. Dia bawain secangkir kopi panas dan bilang, "Nggak ada maksud apa-apa, ini cuma buat kamu, nikmatin aja." Beberapa menit kemudian, setelah kamu minum kopi itu dan ngerasa sedikit lebih hangat, orang yang sama balik lagi dan bilang, maaf ganggu, bisa bantu angkatin kardus itu nggak?" Dan entah kenapa, meskipun badanmu lagi capek, kamu langsung berdiri dan ngebantu. Karena tadi dia udah ngasih sesuatu. Kamu merasa nggak enak buat nolak. Fenomena kayak gitu disebut prinsip timbal balik, di mana kalau ada orang yang baik ke kita duluan, secara otomatis muncul rasa tanggung jawab buat ngebales. Kita jadi ngerasa harus ngasih sesuatu balik. Dan yang mengejutkan, hal ini kejadian terus-menerus, hampir setiap hari, tanpa kita sadar bahwa itu sedang dimanfaatkan. Makanya kamu sering lihat banyak toko atau brand ngasih sampel gratis, bukan cuma karena mereka pengen baik atau royal, tapi karena mereka tahu, begitu kamu terima sesuatu tanpa bayar, kamu jadi lebih rentan bilang iya saat ditawari hal lain. Karena di dalam dirimu muncul dorongan buat balas budi. Waktu kamu nerima sesuatu tanpa bayar, kamu ngerasa kayak lagi berutang kebaikan secara sosial. Dan karena utang itu nggak tertulis, jalan tercepat buat ngebayar balik adalah beli produknya, biar kamu bisa lepas dari rasa nggak enak di dalam hati. Prinsip timbal balik ini kuat banget efeknya, karena otak kita dirancang buat selalu nyari keseimbangan dalam hubungan sosial. Kalau kita dikasih sesuatu, kita ngerasa perlu ngasih balik. Kalau kita nolak buat bales, ada rasa bersalah yang muncul, seolah-olah kita orang yang nggak tahu diri. Tapi perlu diingat, nggak semua bentuk kebaikan datang dari niat yang tulus. Kadang, kebaikan itu cuma gerbang awal dari sebuah strategi tersembunyi, kayak pintu masuk ke transaksi sosial yang kita nggak tahu lagi terjadi. Dan kalau kita nggak cukup sadar, kita bisa terus-menerus dikendalikan tanpa pernah benar-benar ngeh. Komitmen and konsistensi. Kita semua punya satu sifat dasar yang sering bikin kita gampang banget dipengaruhi. Begitu kita bilang iya untuk sesuatu, secara naluriah kita bakal berusaha terus kelihatan konsisten sama keputusan itu. Karena dalam pikiran kita, konsistensi itu artinya punya prinsip. Contoh kecilnya kayak gini, suatu hari kamu bilang ke orang lain kalau kamu peduli lingkungan, terus tiba-tiba ada orang datang dengan semangat dan ngajak kamu tanda tangan petisi buat selamatin hutan. Kamu pun ngerasa wajib nurut, karena udah telanjur ngaku. Besoknya, permintaannya makin besar. Kamu diminta turun ke jalan buat ikut aksi protes, padahal awalnya kamu cuma pengen kelihatan peduli aja, nggak pernah ada niat buat sejauh itu. Tapi, karena kamu udah komit, kamu merasa harus terusin demi jaga image. Otak kita suka banget sama segala sesuatu yang terasa konsisten dan selaras. Kalau antara ucapan dan tindakan kita cocok, kita ngerasa lebih tenang dan nyaman secara psikologis. Tapi disitulah letak jebakannya. Orang lain bisa pakai itu buat ngarahin kita secara halus. Banyak strategi bujukan dimulai dari permintaan kecil dan sederhana. Karena begitu kamu setuju sama hal kecil, secara nggak sadar kamu jadi lebih gampang nerima permintaan yang lebih besar berikutnya. Itu namanya teknik foot in the door. Pelan tapi pasti. Begitu kamu udah komit sama sesuatu,
komitmen itu mulai gerak sendiri kayak efek domino yang nggak bisa dihentikan. Dan kamu, yang awalnya cuma ikut sedikit, jadi terbawa arus dan makin jauh, karena nggak pengen kelihatan berubah pikiran. Kadang, kita lebih peduli sama gimana kita terlihat di mata sendiri, daripada nanya ke diri sendiri. Emang gue masih setuju sama ini? Kita rela terusin hal yang salah, cuman biar kelihatan konsisten dan nggak plan. Kita juga punya kecenderungan alami buat ngikutin apa yang orang lain lakuin, apalagi kalau yang ngelakuin banyak orang. Kalau kita lihat orang-orang rame-rame ngelakuin sesuatu, kita langsung mikir, kalau mereka semua gitu, berarti ini pilihan yang bener kan? Makanya banyak situs jualan masang angka pembeli yang besar-besar, kayak sudah 10.000 orang membeli produk ini. Itu bukan cuma sekedar pamer pencapaian, tapi secara psikologis bikin kita mikir, kalau sebanyak itu yang beli, pasti produk ini memang bagus dan layak dibeli. Kita ini makhluk sosial, dan kadang, tanpa sadar, kita lebih percaya pada keramaian daripada pada logika atau intuisi kita sendiri. Suara massa lebih keras daripada suara hati. Kita juga cenderung lebih gampang nurut sama orang yang kita suka atau kagumi. Cukup dengan senyuman, kesamaan hobi, atau penampilan yang ramah dan menyenangkan, itu udah cukup buat bikin kita terbuka dan nurut tanpa banyak tanya. Itulah kenapa influencer bisa dengan mudah ngejual hampir apa aja, dari skincare sampai produk investasi. Karena kita merasa kayak kenal mereka, kayak punya hubungan personal, padahal yang mereka lihat dari kita cuman angka statistik dan data demografis. Kalau seseorang pakai jas lab atau berseragam profesional dan bilang, produk ini bagus, kita cenderung langsung percaya, meskipun kita nggak tahu dia beneran ahli atau cuma aktor bayaran. Penampilan aja udah cukup buat bangun kredibilitas instan. Label seperti dokter, profesor, atau bahkan seragam kerja bisa langsung ningkatin rasa percaya orang dalam hitungan detik. Padahal, belum tentu isi omongannya bener, tapi kita udah kadung percaya duluan, cuman karena simbol otoritas yang mereka pakai. Semakin sesuatu terasa langka, dibatasi, atau hampir habis, semakin besar dorongan dalam diri kita buat segera punya itu. Bukan karena kita butuh banget, tapi karena muncul ketakutan bakal ketinggalan momen atau kehilangan kesempatan. Rasa takut kehilangan bikin kita jadi impulsif dan buru-buru ambil keputusan. Kita mikir, ntar kalau gue nggak ambil sekarang, gue bakal nyesel seumur hidup. Padahal bisa jadi kita sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Semua teknik ini sebenarnya sah-sah aja secara etika, asal kita tahu dan sadar bahwa kita lagi diarahin. Tapi yang bahaya adalah kalau kita nggak sadar sama sekali, dan ujung-ujungnya terus ke bawah arus bujukan yang nggak kita pilih sendiri. Begitu kamu paham gimana cara kerja semua strategi ini, kamu bisa mulai ambil kendali lagi atas pilihanmu sendiri. Kamu jadi nggak cuma tahan dibujuk, tapi juga bisa lebih bijak waktu harus mempengaruhi orang lain dengan cara yang sehat dan etis. Karena di dunia modern yang penuh suara, iklan, dan bujukan dari segala arah, kesadaran penuh akan apa yang kamu pilih dan kenapa kamu memilihnya adalah kekuatan super yang bisa ngebedain kamu dari yang lain. Dan itu kekuatan yang layak kamu miliki.